Pernah. Nah, itu mah Sering ya Bu ya. Tapi Tapi kitanya juga lupa ya Bu ya. iya, karena kita kasih waktu kadang kelewatan Iya, gitu bener. kan. Terus nanti tiba-tiba ingat, oh iya ya, kayaknya aku mau follow up lagi nih. Ya. Halo teman-teman semuanya. Nah, kita di sini mau main games pernah nggak pernah versi sales. Nah, langsung aja kita main gamenya. Yuk kita mulai ke pertanyaannya. Pernah nggak pernah ditolak customer? Aduh, Pernah sering. sering, apalagi waktu awal-awal. Sekarang juga sih dikit, Iya, tapi dikit ya. ya. Oke. Lagi belajar Ya. Kalau Bu Ana, tolong dong, coba dong kasih contoh. Wah ya itu awal-awal juga ya nawarin gitu kan. Terus dibilang ini buat apaan gitu kan. Terus gunanya apa buat saya gitu kan. Dia Iya, bilang sibuk. seringnya gitu. Terus nanti bilang waktunya nggak ada nih buat saya nih, saya sibuk gitu kan. Nah, ngomongnya seringnya gitu sih. Sama sih Bu. Vika gimana tuh Fik? Hampir-hampir sama sih Bu. Sama ya, Kayak, Iya Bu, Tolaknya kayak gitu. dari harganya kemahalan. Nanti iya, dulu deh Mbak iya, gitu. dulu, Mbak. Lihat-lihat aja dulu deh gitu sih Bu, rata-rata ya Bu ya. Atau tanya, nanti saya tanya dulu deh sama Iya, bener. pasangan saya gitu misalnya. Itu pertanyaan Gitu. template nggak sih Bu? Kayak Bener. jawaban-jawaban template gitu tuh. Kayak udah skrip aja gitu. Iya benar Bu. Ini alasan kenapa kamu sering ditolak. Dalam penjualan ada istilah namanya RPK, yaitu adalah respon otomatis, penolakan, dan keberatan. Respon otomatis biasanya didapat ketika baru pertama kali nelpon atau pertama kali kontak, orangnya langsung menolak Anda. Itu yang disebut namanya respon otomatis. Jadi jangan ngambek dulu kalau respon otomatis itu anggap aja normal. Kenapa normal? Karena mereka bisa saja karena lagi sibuk atau lagi buru-buru. Yang kedua adalah penolakan. Penolakan adalah biasanya setelah Anda jelasin panjang, baru mereka tolak. Kenapa penolakan terjadi? Penolakan terjadi biasanya karena kita tidak menggali kebutuhan kepada mereka. Nah, terakhir adalah keberatan. Kalau keberatan, Anda sudah menggali kebutuhan dan sebagainya, tetapi terjadi keberatan. Biasanya keberatan terjadi karena orangnya bisa saja dia merasa solusinya bisa saja tidak sesuai atau dia merasa ada resiko kalau dia mengambil keputusan itu. Jadi pastikan dulu apakah dia R atau P atau K. Pernah nggak pernah ngeghosting customer? Pernah, karena kadang kelupaan Bu, kadang. Ya udah, sama-sama deh. Pernah. Pengakuan dosa di sini. Pernah. Iya. Pernah. Kalau Ibu alasan ngeghosting tuh biasanya kenapa tuh Bu? Ini nih ya, kalau saya biasanya udah follow up nih. Iya. Sekali, 2 kali di follow up gitu kan. Terus orangnya nggak ngejawab-jawab tuh. Iya. Waduh. Terus udah dong, saya pikir udahlah kasih waktu dulu nih sama dia gitu kan. Mungkin dia masih sibuk Iya, gitu iya. kan. Ya udah. Tapi habis kitanya itu, juga lupa ya Bu ya. iya, Iya. karena kita kasih waktu kadang kelewatan Iya, gitu bener. kan. Terus nanti tiba-tiba ingat, oh iya ya, kayaknya aku mau follow up lagi nih. Ya, udah. Hampir sama sih sebenarnya ya. Gitu sih sebenarnya. Hampir sama-sama Ibu gitu. Pernah nggak pernah dapat customer jutek? Pernah. Sering banget. Banget ya. Sering banget ya Bu Iya. ya kita ya Bu ya. Iya, pernah. Pernah banget tuh. Contoh dong, paling parah tuh juteknya kayak gimana? Pernah nggak tuh, Fik? Ada contoh Sering, yang Bu. aku pernah juga tuh. Vika dulu. Ya oke. Kalau aku tuh paling sore Kak, bla bla segala macem nih. Misalkan aku tuh lagi sedang menggali kebutuhan gitu ya Bu ya. Cuma diri, kalau enggak dijawab iya doang gitu Bu. Oke. Gitu doang gitu Bu. Iya, sama aku juga pernah gitu tuh. Bingung kan ya Bu ya kita ya Bu ya. Kalau ibu jelasin gitu ya. Iya, bener. Nanya dari kebutuhan. Oh oke, jawabnya sepotong-sepotong gitu kan. Kan jadi bingung kita ya Bu ya. Pernah nggak pernah berantem sama customer? Nggak Nggak pernah. Waduh, jangan deh ya. Jangan sampai ya, Bu ya. Aduh. Rugi Corporate soalnya. Iya, Iya, bener bener. ya. Kita kan mewakili ini ya, corporate ya, Fik ya. Bener. Masa kita berantem sama customer gitu ya? Apalagi Mau menjual tapi malah malah rugi nggak sih Bu? Iya, bener banget tuh. Nggak pernah jadi jawabannya ya Bu ya. Iya, Kita nggak ya, pernah Bu ya. kita ya. Dan jangan sampai berarti. Iya. Siap. Pernah nggak pernah punya customer loyal? Pernah sih, dong, ya nggak sih? Kayak customer Iya, Bu, kita iya, sekarang nih, yang Siap. alat berat nih. Iya. Nah, Lagi jalan ya, Bu, ya? lagi jalan Iya. ya, terus-terusan loh. Berbatch-batch gitu ya, Bu, ya? Iya. Pernah. Berbatch-batch ya. Banyak ternyata ya Bu ya. Iya. Oke, next.
Pernah nggak pernah tembus target sebelum deadline? Nggak pernah. Nggak pernah aku, Bu. Nggak Iya pernah, ya. Kita biasanya sih ya Gimana dapat tuh, Bu? targetnya, Iya. cuman biasanya nggak sesuai deadline ya. Tapi pasti dapat lah ya targetnya Dapat ya. sih dapat, tapi Heeh. susul lah ya Bu ya. Sesuai lah ya. Paling nggak sebelum hari H ya. Iya betul, Gitu ya. betul, Bu. Nggak pernah jadi jawabannya. Pernah nggak closing dalam 1 bulan? Pernah. Pernah. Nggak closing dalam 1 bulan pernah. Pernah. Itu Wah kayaknya ini yang bikin nih, wah parah nih yang bikin. Pernah. pernah ya kita ya. Ya ya Bu. Ya. Oh ya, namanya sales ya. Cuman kita bulan depannya dikejar tuh. Iya ya nggak? betul. Pernah nggak pernah dapet customer yang lebih pinter dari salesnya? Pernah. Kalau aku pernah. Kalau Ibu apa tuh Bu? Aku bingung. Soalnya belum. Berarti yang nggak ya? pernah Bu. Berarti nggak pernah emang Ibu. Coba nih Kak Vika, paling parah atau seberapa pinter customernya? Sebenarnya itu waktu itu aku tuh dapat customernya Bu ya. Dia tuh sales robotik otomotif apa gitu Bu. Nah, jadi aku tuh ngasal jawab aja gitu Bu tanpa riset apa-apa segala macem. Jadi apa ya, lebih ke langsung jawab aja gitu Bu tanpa yang riset gitu. Berarti kita mungkin mesti cari tahu dulu juga ya. Iya gitu benar ya. Bu. Kalau kamu dapat customer yang lebih pintar daripada kamu, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sederhana banget. Yang pertama kamu harus lakukan adalah bahwa kamu mengakui dulu bahwa dia memang pintar daripada Anda. Setelah itu, setelah Anda akui, Anda katakan kepada dia, boleh nggak saya belajar? Apa yang harus saya lakukan supaya berbicara kepada Anda, supaya Anda tertarik? Anda kemudian dengarkan perkataan dia, dan setelah itu Anda minta pendapat kepada dia dengan tanya, menurut Bapak produk saya ini supaya laku dijual kepada orang-orang seperti Bapak, seharusnya gimana ya Pak? Nah setelah itu orangnya mungkin kasih tahu caranya, setelah kasih tahu caranya, kemudian Anda mengatakan, kalau gitu Pak, pasti Bapak udah tahu dong kalau produk ini berguna untuk Bapak. Dengan cara itu, Anda sama aja menjebak kepada dia, sehingga bisa saja menjadi closing. Pernah nggak pernah ngelakuin kesalahan yang bikin nggak closing? Pernah. Pernah. Aku pernah Aku banget tuh, Fik. Kenapa tuh, Bu? Kan udah di follow up nih, udah Iya. ditanya ini. Hmm. Terus dia sih bilangnya gini, iya nanti ya kita omongin di manajemen gitu kan. Terus saya ini lagi nih, tanyain lagi. Total dia bilang, nanti itu ya kayaknya kita mau eksternal dulu nih gitu katanya. Tapi tetap nih nanti kalau ada lagi nih kita support. Dihubungin gitu ya. Kalau Kak Vika, kasih contoh dong. Oke, jadi aku tuh pernah nggak closing karena aku tuh awal-awal tuh kan langsung jualan nih Bu. Pokoknya aku tuh langsung jualan. Terus waktu itu aku juga nawarin beberapa apa sih kayak sekalian aja deh jualan apa namanya kirim-kirim flyernya gitu Bu. Nah kayaknya dari situ deh Bu aku apa namanya gagal untuk closing. Gitu sih Bu biasanya Bu aku Bu. Kesalahan yang membuat kamu nggak closing. Yang pertama adalah mindset kamu yang belum apa-apa sudah tidak yakin dia bakal beli. Maka apa yang terjadi ketika kamu tidak yakin dia beli, maka secara hukum law of attraction itu sama saja kamu menarik segala sesuatu yang sesuai dengan pikiranmu. Yang kedua, malah mukamu peng, alias kamu pengen banget closing, saking menggebu-gebunya customernya ngerasa kok ini kayaknya maksa-maksa begini, itu juga malah yang membuat tidak menjadi closing. Yang ketiga adalah teknik menggali kebutuhan, karena biasanya tidak menggali kebutuhan langsung ditawarkan produk yang bisa jadi produk sebenarnya customer butuh, cuman karena dia ditawarkan otak manusia langsung merejectnya saja karena cari aman. Yang keempat adalah karena dia ketika kita udah tawarkan sesuatu, mungkin dia tertarik, tapi dia memutuskan tidak membeli karena dia nggak mau ngambil risiko, karena takut salah ngambil keputusan. Mungkin bisa jadi ada pengalaman masa lalu. Pernah nggak pernah nelpon customer belum ngomong tapi udah ditutup duluan? Pernah. Nah itu mah Sering ya Bu ya. Oke, game pernah nggak pernah cukup sampai di sini aja. Nanti kita ketemu di game selanjutnya. Dadah.